batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah. Tolong katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga. Surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Untuk melakukan aksi bunuh diri itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan untuk daftar. Jadi bagi masyarakat nggak usah heran. Yang diniatkan itu untuk melakukan aksi jihad. Ketika melakukan aksi jihad ini pahalanya besar sekali. Jadi seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana saya ini muslim, saya ini mujahid, bisa memberikan ketakutan kepada pihak-pihak yang kami anggap atau saya anggap sebagai musuh. Itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Akan berbahaya jika seorang anggota dewan menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Rakyat Indonesia ini, menurut saya, apalagi umat Islam, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Kita tidak mendengar ada bom bunuh diri, tidak ada terorisme, tidak ada apa-apa. Dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya akhirnya membuat umat Islam di seluruh dunia merasa resah ketika itu. Siapa yang menjadi sasarannya itu? 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan. Jadi menurut saya ini sangat membahayakan. Ada stereotyping kepada orang yang kemudian nanti pakai jilbab atau pakai apa, pakai cadar. Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya, jadi teroris ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri, Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istishadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istishadiyah atau istismata. Pada dasarnya itu juga diakibatkan akhirnya kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri. Bribda Nesin dan Bribda Rini. Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu, kitab suci yang membolehkan membunuh semua manusia yang tidak beragama Islam. Orang Hindu bikin patung, ada setannya kata Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Terhadap informasi-informasi yang beredar bahwa telah terjadi pencabutan laporan, saya nyatakan itu semua hoax alias palsu. Surat itu bukan dari klien kami yang buat, melainkan ditulis oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang diduga keras dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk membatalkan pelaporan dan pencabutan laporan. Tidak boleh orang menyepakati sesuatu hal itu dalam hal ancaman ya dan paksaan.
Mabes Polri untuk melanjutkan perkara tersebut. Suatu tindak pidana pengeroyokan dan penyiksaan dan juga penganiayaan terhadap beliau. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kiki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Novian Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Kiki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Justru banyak sekali orang yang merasa ya terbantu kan terselamatkan dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Pak Novian Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Napoleon sendiri mengaku loh, saya loh yang melakukan penganiayaan. Oh, baca dengan teliti. Saya yang melumuri kotoran baca dengan misalnya. teliti, baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat. Nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Ya, baik. Mintaan maaf dari yang bersangkutan. Minta maaf. Ya, ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan, ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Katakan bersama di sana sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting-setting ini supaya
pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan. Apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan?